Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah sekian lama Egy Sujana menghilang dari belantika dialog perpolitikan, akhirnya dia muncul lagi di program Madialog. Dan saya belum melihat apa yang mau dibicarakan sama Egy Sujana secara keseluruhan ya. Yang saya lihat mungkin 1 atau 2 menit awal. Cuman ada klarifikasi di sini ya dari yang bersangkutan bahwa katanya Egy Sujana ini masih berjuang lah, masih melawan kezoliman lah dan lain sebagainya. Kalau dari apa yang sudah saya saksikan begitu ya, ini dalam apa yang saya saksikan dan apa yang saya pikirkan, Egy Sujana ini selama dia itu mempermasalahkan atau mencoba untuk mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan, bagi saya dia itu tidak ada perjuangannya sama sekali begitu ya. Karena bagaimanapun Roy Suryo itu adalah pihak yang sedang berseberangan dengan orang yang bagi kita begitu sepakat harus diadili, yaitu Jokowi. Tetapi Egy Sujana di sini malah ikut-ikutan satu kubu sama Jokowi di dalam memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan lewat laporan-laporannya itu. Dan itu menggelikan ya. Yang lebih menggelikannya lagi, Egy ini suka suka membawa-bawa paham agama begitu di dalam apa yang dia bicarakan. Tetapi pada akhirnya yang dibicarakan itu tidak sesuai. Jadi apa ya bahasanya? Kalau bahasa saya itu memperkosa teks-teks suci begitu. Itu bahasa saya begitu ya. Kenapa demikian? Ya karena pada akhirnya dia itu tidak melihat maknanya itu apa. Kalau misalkan ayat begitu ya, kemudian konteksnya itu kemana, itu tidak dilihat dulu. Sama dia itu langsung aja diserang ke orang-orang yang dijadikan lawan sama Egy Sujana ini. Dan itu saya kira harus diluruskan sedikit banyak ya. Nah ini perbincangannya akan lama, sekira 40 menitan lebih, dan akan kita reaksi, tapi tidak akan semuanya tentunya karena tidak akan cukup waktunya. Yang saya lihat begini, beberapa minggu kemarin atau minggu kemarin itu adalah minggu terbukanya keruntuhan kekuatan politik Jokowi ya. Dilihat dari KIP ternyata tidak bisa dibeli begitu, dan KIP itu sudah mengeluarkan putusan yang amat sangat merugikan Jokowi, yang mana itu nanti bisa menjadi presiden terhadap ijazahnya Gibran. Kalau itu dipitakan sebagai dokumen publik itu juga akan menarik. Kemudian disanterkan oleh para tromol bahwa Jokowi ini akan menjadi one team press, tapi ternyata tidak. Itu menunjukkan juga kejatuhan yang bersangkutan. Dan banyak sekali lah, yang mana mungkin hal ini membangkitkan Egy Sujana. Ini adalah analisa sporadis saja begitu. Ini membangkitkan keinginannya Egy Sujana untuk mengklarifikasi apa yang sudah dia lakukan. Nah supaya kita ada konteks berbicaranya, kita saksikan saja dulu langsung begitu bagaimana perbincangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber yang di awal tahun 2026 mengguncang Republik ini karena melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Joko Widodo dan melaporkan ke pihak kepolisian sejumlah kawan-kawan seperjuangannya. Nah, itu sudah jelas ya pengkhianatan. Dan bahasa mengguncang di sini, mengguncang Republik, saya kira itu tidak berlebihan karena untuk beberapa minggu begitu permasalahan Egy Sujana ini jadi nomor 1 tuh di antara perbincangan politik di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja saya sapa Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Profesor Dr. Egy Sujana. Bang, terima kasih sudah hadir Bang. Sebentar, pret ya. Sekarang itu cuma tinggal namanya doang. Pembela ulama dan aktivis itu sekarang cuma tinggal namanya doang. Tapi ternyata pembela ulama di sini, Egy Sujana, ilmunya acak-acakan, anaknya juga kemarin yang ngomong itu ilmunya juga acak-acakan. Kemudian membela aktivis, malah memenjarakan aktivis, berusaha untuk memenjarakan aktivis. Dan yang bersangkutan ini malah menghinakan para aktivis dengan datang ke Jokowi. Tinggal namanya doang TPWA sekarang itu ya. Insya Allah, makasih. Sehat ya Bang? Undang. Sehat ya? Ya sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Agak segeran Bang pulang dari Malaysia? Ya kan
udah ada proses pemulihan, sembuh, kan Allah Maha yang menyembuhkan. Saya selalu wirid wa ija maritu fahuwa yaswin. Wa ija wa idza. Wa ija dulu. Agak beneran Bang pulang dari Malaysia? Ya kan udah ada proses pemulihan, sembuh, kan Allah Maha yang menyembuhkan. Saya selalu wirid wa ija maritu fahuwa yaswin. Jadi ketika kamu sakit, Wa ija, coba denger tuh. Ada pembela ulama kayak gini. Ngaji dulu sebelum kalau mau bela-bela agama itu, bela-bela ulama itu ya. Kalau mau bela ulama ya bela secara kekuatan aja lah, nggak usah pakai pikiran-pikiran kayak gitu. Nanti kita akan kritisi pembicaraan yang ini nih. Allah yang sembuhkan. Jadi kalau pas pusing lu ingatnya Panadol. Sakit perut promah, jangan ingat Allah. Insya Allah sembuh. Sebentar ya Egy Sujana, kamu itu kalau mau ngomongin tentang hakikat ya begini, kenapa perkara itu tidak kamu ingat sebelum kamu datang ke Jokowi minta SP3 supaya bisa berobat? Kan yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyalahkan perkataan itu perkataan benar 100%. Bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya begini, kalau sedang ditanyakan syariat, jawab syariat. Kalau sedang ditanyakan hakikat, ya jawab hakikat. Jangan ini kita sedang membicarakan syariat, dijawab sama hakikat, gak bakalan selesai kalau begitu ya. Dalam pengertian bahwa jawaban-jawaban seperti itu kalau hanya mau menunjukkan bahwa kamu itu hebat di dalam beragama, Allah tidak menunjukkan apapun kecuali menunjukkan kebodohan. Baca dza saja itu gak jelas. Egy Sujana itu wa ija. Di mana ada wa ija itu? Nah, permasalahannya begini. Ya, kenapa kalau misalkan tadi betapa ingat begitu, kalau kita sakit bukan ingatnya Panadol, kalau kita sakit perut bukan ingatnya kepada promah. Itu betul, perkataan betul 100%. Tetapi kenapa perkataan itu atau akidah itu atau itikad itu tidak kamu ingat sebelum kamu datang ke Jokowi minta SP3? Ya, kan kamu datang ke Jokowi minta SP3 dengan dalih mau berobat kan ke Malaysia. Kenapa sedari awal udah gak usah berobat ke Malaysia juga Allah yang menyembuhkan? Kenapa enggak wirid saja itu terus-terusan begitu? Ya, kamu mah ada-ada aja. Udah seger berarti siap berjuang lagi Bang? Insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bang, publik masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di Solo 8 Januari yang lalu. Nah, pertemuan Bang Egy dengan Pak Jokowi itu inisiatif siapa Bang? Ya, nggak mungkin lah dari saya kan. Tapi juga nggak perlu saya cerita dari siapa. Yang jelas pertemuan terjadi. Coba ini vague ya, abu-abu, gak jelas, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Itu biasanya yang disembunyikan itu aib. Biasanya demikian. Dan apakah misalkan saya menyalahkan Egy Sujana karena tidak mau membicarakan itu? Tidak, saya tidak menyalahkan. Tapi pada akhirnya kalau di sini ada aib di situ yang Egy Sujana tidak mau mengatakan siapa yang punya inisiatif, jangan salahkan kita dong. Karena pada akhirnya, kenapa? Karena pada akhirnya kamu Egy Sujana berusaha untuk memenjarakan Rusu dan kawan-kawan. Sehingga pada akhirnya kita melihat itu tidak mau disebutkan karena ada aib. Karena jika itu disebutkan siapa yang menginisiasi pertama kalinya, sudah jelas nanti perkaranya, kamu itu bagaimana begitu. Sekarang kita kan masih dalam tahap tebak-tebakan nih. Cuma kalau disebutin, ya kalau misalkan di situ tidak ada yang perlu disembunyikan, kenapa harus disembunyikan? Sama aja kayak ijazah pada akhirnya. Kalau bisa ditunjukkan, kenapa tidak ditunjukkan? Hak saya tidak mau terbuka kan hak saya. Kenapa paksa-paksa? Ya kan? Betul, itu hak Anda. Jadi poin pentingnya ada. Cuman pada akhirnya hak kami juga pada akhirnya melihat di situ ada spekulasi, di situ ada aib tuh Egy Sujana. Pertemuan itu saya buat syarat. Pertama, saya mau datang tapi saya tidak meminta maaf. Itu saya sampaikan dulu sejak awal. Bukan di sana. Yang kedua, tidak boleh publikasi. Ini hak saya dong. Kenapa kok dipersoalkan orang tidak mau publikasi? Kan yang penting persoalan selesai. Yang tidak menyangkut menista orang lain dan lain sebagainya. Urusan saya sama dia kan. Oke, sebentar. Egy, ya, kamu itu harusnya paham bahwa lisanul hal itu aqwa min lisanil maqal. Kamu itu harusnya paham. Meskipun kamu datang ke sana tidak meminta maaf dan permintaan maaf itu tidak ada secara verbatim, tapi kamu ke sana menceritakan uzur kamu bagaimana, itu adalah permohonan kepada seorang yang dikatakan penguasa meskipun bukan secara de jure gitu ya, tapi de factonya memang penguasa. Jokowi itu mau gimana kita tidak melihat hal itu? Banyak menteri-menteri orangnya Jokowi masih di Prabowo kok. Kapolri sekarang masih masih orangnya Jokowi kok. Begitu. Itu adalah sebuah gestur permintaan maaf. Harusnya kamu itu bisa melihat hal itu dan jangan salahkan publik pada akhirnya kalau
tetap menyebutkan kamu itu mengemis datang ke Jokowi, itu tetap itu penglihatan kita, mau bagaimana lagi, Bung? Kelakuan kamu seperti itu. Kemudian kalau misalkan di situ tidak ada mau publikasi, kemudian tidak mau ada klarifikasi, pada akhirnya kita akan tetap ada pada analisa kita. Makanya jangan ada yang disembunyikan. Coba bicarakan saja seutuhnya bagaimana. Tapi kan tidak mau Egy Sujana itu. Nah, jadi itu disepakati. Nah, baru kita berangkat. Kalau nggak mau saya nggak berangkat. Ini orang banyak nggak tahu. 2 syarat berarti 1 tidak dipenuhi? Ya nggak tahu. Kalau konteksnya kejadiannya setelah itu ya jelas. Publikasinya saya nggak tahu, tiba-tiba malamnya itu setelah kurang lebih 2-3 jam pertemuan beredar berita. Nah di situ saya agak kecewa berat lah. Sehingga saya langsung pulang. Nggak, padahal udah disediain pesawat segala macam, nggak mau saya pulang naik mobil sendiri, sewa rental gitu lah. Oke, nah ini Egy Sujana ya, harusnya Anda itu paham, Anda itu sedang dipakai alat politik sama Jokowi, makanya ada persyaratan yang tidak diindahkan begitu. Kan biasa orang alamatun nifak itu kan demikian, apabila berjanji tidak dipenuhi. Seharusnya Anda itu tahu sebelum masuk ke kandangnya Jokowi itu akan terjadi, dan pada akhirnya akan terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Kan keributan di media sosial. Kemudian beralih kita itu sejenak dari mengurus permasalahan Jokowi jadi ngurusin kamu. Yang mana kamu sekarang jadi ngurusin RRT, bukan jadi ngurusin Jokowi, padahal RRT bukan pejabat pada saat ini begitu. Dan yang kamu permasalahkan dari RRT itu bukan permasalahan Roy Suryo saat yang bersangkutan ini menjabat sebagai pejabat publik, tapi kelakuannya sekarang. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi harusnya kamu itu tahu kamu itu sedang dipakai alat politik sama Jokowi. Belaga apa ya? Belaga lugu begitu. Harus dilihat Jokowi itu politikus. Anda ini kayak baru kemarin aja jadi aktivis. Jam 12 malam baru dapat mobil. Karena asumsinya kalau saya di situ kan berarti komitmen yang saya bangun tidak publikasi jadi terlanggar. Saya nggak mau. Biarlah yang melanggar mereka, saya enggak gitu lah. Pak Jokowi yang melanggar? Nggak tahu, karena yang ngomong ajudan. Nah, pertanyaannya apakah ajudan boleh ngomong begitu? Kan ajudan administrasinya tidak untuk seperti jubir. Ajudan kan yang ngurusin kepribadian Jokowi, apa keperluan-keperluannya, ya kan? Tapi 2 syarat itu sama saja, pihaknya akhirnya dari pihak Jokowi, dia mau ajudan kayak mau jubir kayak. Ya seorang Jokowi sudah bukan presiden, sudah tidak memerlukan jubir lagi. Kalau ditanya sekarang siapa jubirnya Jokowi, ya udah nggak ada. Orang yang paling dekatnya siapa? Ajudannya. Sekarang ajudannya bakal berani nggak ngomong ke publik kalau tidak ada ACC dari Jokowi? Makanya Anda itu pintar sedikit ya. Ya biasa sih orang lagi sakit mungkin ya kecerdasannya agak menurun begitu. Cuman pinterlah sedikit, ini permasalahan politik. Jangan sampai sekarang begini, Anda akhirnya tidak akan punya muka di kedua belah pihak. Di Termul emang sudah tidak ada muka sama sekali sedari awal. Di para pejuang pun sekarang udah nggak ada muka lagi orang seperti Anda itu. Kecuali memang betul-betul taubat dari keadaan sekarang. Cabut tuh laporan sama RRT, baikan tuh, minta maaf sama Roy Suryo ya. Jangan malah jadi sok jago begitu. Itu kan diajukan Abang ke Pak Jokowi kan? Iya, lewat perantara yang mau nyampaikan. Dan Pak Jokowi sudah oke? Iya, kalau nggak oke, nggak ngapain dia nerima saya. Oke. Minta maaf tidak? Tidak. Publikasi tidak ada, tertutup? Iya. Itu 2 syarat? Iya. 1 terpenuhi, 1 tidak terpenuhi? Setelah pada awalnya terpenuhi. Kenapa? Tidak ada satupun wartawan, tidak ada. Makanya tidak ada satupun foto saya. Ketika bersalaman dan lain sebagainya, nggak ada mana. Nah ini konfirmasi berarti waktu fotonya pelukan Jokowi sampai Egy Sujana itu AI. Nah harusnya kan Egy Sujana itu tahu, ya kan suka mengibaratkan Jokowi dengan Firaun tuh. Itu banyak tukang sihirnya, banyak tukang sihir itu tipuan mata, banyak tipuan matanya sedari awal. Lah kamu mau deal-dealan sama orang kayak gitu? Salah siapa? Pada akhirnya begini nanti ya, tertipu Egy Sujana ini nanti akan menyebutkan yang bersangkutan ini bagaimana baiknya kelakuan Jokowi sama Egy Sujana dan lain sebagainya. Tersihir itu, sadarlah, istighfar jangan cuma di sini nih, di sini Anda itu sudah ada niat untuk menzolimi orang, sudah ada niat untuk menzolimi Roy Suryo, sudah ada niat untuk menzolimi yang lain dengan cara memenjarakan mereka. Pantas gak coba orang seperti itu dipenjarakan? Pikir aja sendiri begitu. Hukum Islamnya aja gak ada itu.
Sekarang mau dizolimi kayak gitu, dipenjarakan, pantas nggak? Tanya aja sama hati nurani. Kalau kamu nggak suka seperti itu, jangan berbuat seperti itu kepada orang lain. Kalau kamu nggak suka dipenjarakan, dipermasalahkan sama Roy Suryo, sama Jokowi kan, makanya kamu nggak suka, kamu datang sama Jokowi supaya dibebaskan. Kalau kamu nggak suka, jangan berbuat hal yang sama. Ya, udahlah, tobatlah, mending selesaikan aja hidup itu udah. Ya, selesai pensiun aja udah, Egi. Kalau udah nggak sanggup. Kesel pada aja kok malah jadi ngomongin si Egi. Kita lanjutin dulu nih. Ya, apalagi omongan saya yang menyatakan Egy Sujana minta maaf, mana ada. Satu saya kasih hadiah kalau ada aja. Oke. Kalau itu udah clear ya Bang ya? Udah Clear, firm clear. bahwa Egy Sujana tidak minta maaf ke Pak Jokowi. Clear. Oke. Kalau Cuman datangnya datang, itu lebih kuat daripada permintaan maaf verbatim. saya bohong kan gampang dia putar. Oke. Dia punya kekuasaan kok. Oke. Gampang sekali. Menurut Abang kenapa itu dipublikasi? Saya Dan nggak tahu. tidak sesuai komitmen? Saya tidak tahu. Jangan terus saya sok tahu. Ya. Tapi yang jelas, Nah itu jangan saya sok tahu. Kita punya hak untuk menganalisa karena Anda ini ada di ruang publik. Kenapa dipublikasi sama Jokowi? Biar bikin gaduh. Sedari awal Jokowi ini memecah belah. Itu strateginya dari mulai dipisah-pisah jadi klaster-klaster. Kalau saya terus terang ya, waktu pertama kali Roy Suryo dan kawan-kawan ini dipisah-pisah jadi klaster-klaster, saya tidak tahu apa maksudnya. Loh kok bisa di klaster-klaster seperti ini? Setahu saya tidak ada ya satu laporan yang dilaporkannya banyak orang, tapi tatkala ditersangkakan ada klaster-klasternya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya tidak tahu kenapa itu bisa sampai terjadi. Tapi setelah kejadian ini saya jadi tahu, oh ini untuk memecah belah. Masa yang seperti itu tidak terbaca. Dan Egy Sujana ini harus tahu ya, orang itu tatkala dia terperdaya, dia tidak sadar bahwa dirinya terperdaya. Itu harus tahu Egy Sujana itu. kalau bicara kepentingan ya, saya menerka saja, menduga bahwa pentinglah bahwa Egy Sujana telah kesini gitu. Berita itu penting, mungkin buat dia. Saya sendiri tidak penting, karena saya ke situ kepentingan saya klarifikasi. Jadi waktu saya pertama Ya penting itu ada motifnya. Kenapa penting? Supaya jadi ribut. Dan itulah yang terjadi. Dan itulah memang apa yang diinginkan. Ya dari tebakan kita. datang disambut dengan baik, ramah sekali. Bahkan baru datang kayak gini gitu, dia langsung berdiri, salaman. Wah, saya surprise juga. Yang lain, dua teman saya itu nggak waktu dia datang kan, pertama itu Bu Eli, kedua DHL, ketiga saya itu ngatur ajudan. Saya nggak tahu kalau diatur begitu, karena rumahnya kan sebelah-sebelahan tuh. Jadi taruh di sini dulu, baru masuk ke rumah utama gitu. Nah, ketika mereka dua datang, Jokowi biasa aja, nggak kurang antusias lah. Tapi ketika saya datang, dia berdiri, dia salamin. Dan saya agak kaget, dia ngomong, Mas Egy lupa saya ya? Loh kok lupa, Presiden malah lupa Pak? Iya, tahun 2006 waktu saya awal wali kota, Mas Egy kesini sama Todung Mulya Lubis. Todung masih hidup, tanya deh. Saya memang bikin program dulu kan, saya di Kadin sama Todung, dan saya sempat jadi wakil presiden Kongres Advokat Indonesia KAI. Itu bikin program meja LBH di seputar kantor wali kota itu. Di masyarakat yang ngadu silakan datang, saya dan Todung yang itu. Nah, diingatkan itu kan, bos saya surprise udah. Tahun 2006 kan lumayan, berapa tahun? 20 tahun deh. Berarti Sebentar. Nah ini coba melihat ya. Kalau kita kan analisanya itu linear ya, bahwa Jokowi itu ahli di dalam memanipulasi. Bagaimana yang bersangkutan ini saat mau menjadi presiden itu masuk gorong-gorong, tapi setelah jadi presiden kok jadi malah jadi presiden yang paling dekat dengan oligarki. Ya, itu sudah dikonfirmasi kok dengan didatangkannya kemarin yang katanya oposisi oleh Pak Prabowo ya, Said Didu kan, ini terlalu dekat dengan oligarki nih. Itu kan di zaman Jokowi 10 tahun. Jadi memang ahlinya manipulasi Jokowi itu. Nah, Egy Sujana ini nggak sadar bahwa dirinya itu sedang dimanipulasi. Biarkan dulu orang-orang itu datang, jangan diberikan perlakuan khusus. Kemudian tatkala orangnya ini datang, beri perlakuan khusus. Itu akan memberikan kesan yang mendalam. Dan itulah tersihir di situ. Apakah itu sekarang merupakan merupakan gestur yang genuine ya, gestur yang
yang ikhlas begitu. Tidak, karena kalau itu gestur yang ikhlas, Jokowi itu tidak akan membeda-bedakan antara Bu Eli misalkan DHL sama ES, itu nggak bakalan dibeda-bedakan, bakal sama perlakuannya. Makanya orang yang ada keikhlasan itu perlakuan kepada semua orang sama, karena tidak menginginkan ada ada penilaian lebih dari orang lain. Kalau seperti Jokowi ini kan lain. Pada akhirnya yang tersihir kan Anda, Egy Sujana. Makanya Anda itu sampai berani untuk memenjarakan Rosyuro dan kawan-kawan. Harusnya Anda sadar begitu dalam hal ini. Nah, saya bisa mengatakan demikian kenapa? Kalau yang pernah lihat filmnya Nelson Mandela begitu ya, dia itu untuk menarik hati orang-orang yang bertemu dengannya, sebelum dia itu bertemu dengan orang itu, dia pasti selalu menanyakan, ini namanya siapa, adiknya siapa, ibunya siapa, itu ditanyakan, kemudian diingat-ingat. Setelah itu dia ngobrol, nanyakan bagaimana kabar anak kamu, bagaimana kabar ibu kamu, sehingga punya posisi lebih tuh di orang itu, Nelson Mandela. Makanya dia menjadi presiden kuat sekali di negaranya itu. Kuat sekali yang bersangkutan ini. Itu salah satunya. Saya tidak mengatakan Nelson Mandela itu manipulatif ya. Cuman itu salah satu teknik untuk memanipulasi. Dan seharusnya Egy Sujana itu lebih tahu tentang hal ini daripada saya begitu. Harusnya lebih tahu. Oh, itu kan suuzon. Ini urusannya politik, Bung. Bukan urusan husnuzon ini. Kamu itu mau jadi sufi apa mau jadi apa mau jadi ahli siasa? Kalau mau jadi ahli siasa, ilmunya ya ilmu politik, bukan ilmu sufi. Ilmu sufi nanti simpan di dalam. Makanya kalau ngaji itu kata orang Sunda, jangan samogol, jangan setengah-setengah. Ini mah baru ngaji tasawuf, semua ditasawufin. Ya, baru ngaji politik, semua dipolitikin, sampai agama gak dipolitikin. Enggak, harus ngaji semuanya supaya kita tahu konteks menyimpan ilmu ini di mana begitu. Kita teruskan dulu nih. Wallahu a'lam. Pak Jokowi berkesan dong dengan Egy Nggak tahu, itu kan dia, saya aja nggak tahu. Saya surprise-nya buat saya, yang rezeki anak soleh aja kan. Oke. Tuh kan, itu rezeki anak soleh, kerasa soleh ente, Egy yang mau memenjarakan teman seperjuangan. Ya, Anda mah ada-ada aja. Gimana suasana pertemuannya? Saya itu ngobrol, terus kan ini kayak meja nih pertemuan nih. Dia kan saya minta duduk sini, Pak, kok nggak duduk sini? Kan biasanya mimpin, oh enggak Pak, saya di sini aja, saya udah jadi orang kampung gitu. Wah, orang kampung kalau bukan presiden ngapain saya ke sini Pak? Nah, Bapak kan presiden, makanya saya mau datang. Tawa gitu, relax aja. Nah, terus coba lihat itu, teknik-teknik manipulasinya itu. Akhirnya dia duduk di sini, seperti antum sama saya ini. Oke. Sebelahnya itu Darmijal, sebelahnya lagi si Rahmat. Berjejer, saya bertiga, saya, Bu Eli, sama DHL gitu loh. Berenam, terus ajudan ada. Saya minta, kan janji nggak ada publikasi, saya nggak mau ada ajudan, nggak mau ada foto-foto. Gitu, saya lakukan. Handphone ditaruh semua depan? Iya. Oke. Gitu. Tapi kan ada yang mau foto-foto, saya nggak mau. Oke. Berapa lama Bang pertemuan? Ya kurang lebih 2 jam hampir ya. Lama juga ya. Ya lama, nggak tahu lah diskusi kan. Apa yang pertama kali Bang Egy sampaikan? Sebentar. Nah itu yang dilakukan oleh Egy Sujana ya dengan Jokowi di awal-awal pembicaraan itu, yang mana itu sangat menarik hatinya Egy Sujana. Sekali lagi saya katakan, seharusnya sedari awal Egy Sujana ini pasang kuda-kuda begitu. Dan kepanjangan tadi bahasanya, lupa saya. Kita teruskan aja dulu nih. Saya datang begini, Mas Jokowi. Saya nggak tahu refleks ya, biasa kan aktivis ya. Saya kesini bukan untuk minta maaf, tapi saya mau kritik Bapak. Abang tunjuk begitu? Oh iya dong, bener. Dia enggak, itu yang saya, makanya saya nggak bisa bilang nggak baik, dia enggak gitu. Itu kan santun bener, presiden loh dia. Minimal 10 tahun. Lanjut terus. Oke, sebentar. Nah ini, ya lihat. Di saat orang-orang yang pernah dekat dengan Jokowi rame-rame berbalik menyerang Jokowi, Egy Sujana ini baru terkena sihirnya Jokowi. Memang Anda pikir gimana dulu orang-orang itu bisa sangat bisa dengan amat sangat antusias begitu, cinta terhadap Joko Widodo, termasuk para termulnya sekarang. Saya mengatakan begini, kalaupun saya bertemu dengan Jokowi, mungkin saya itu akan tertarik juga. Ya, makanya jangan sampai dekat-dekat sama orang kayak gitu tuh, jangan sampai. Dan permasalahannya kan begini, coba lihat saja dampaknya dia menjadi pemimpin selama 10 tahun itu. Kemudian apakah itu akan selesai hanya dengan ngobrol 2 jam? Oh, ternyata orangnya baik ya. Apakah baiknya pemimpin itu dilihat dari gestur seperti itu?
Bagaimana tidak ada keraguan di dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Sayyidina Umar itu orang terbaik kedua setelah Abu Bakar, mengecualikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Apakah Sayyidina Abu Bakar itu gesturnya seperti itu tatkala memimpin? Kan enggak. Ya, itu tegas sekali orang. Mana ada di hadapan Sayyidina Umar? Enggak ada Sayyidina Umar seperti itu. Tapi itu tidak mengecilkan keadaan beliau sebagai pemimpin. Makanya jangan salah menilai pemimpin itu. Kan warga Indonesia sudah lama tertipu sama Jokowi. Alhamdulillah kalau saya mah nggak pernah tertipu. Ya, masuk gorong-gorong tapi ternyata paling dekat dengan oligarki. Sekarang ngobrol sama orang kaya kamu. Jadi saya tidak bisa mengatakan baik. Betul itu. Saya pun kalau di situ mungkin akan punya kesimpulan seperti itu. Tapi apakah itu kemudian akan menjadikan semua kesalahan-kesalahan dia sebagai pemimpin itu hilang? Kan tidak. Ya, masalahnya bukan memaafkan tidak memaafkan, karena kalau itu urusan pribadi mudah sekali untuk tidak membahas hal itu ya. Misalkan Pak Jokowi punya hutang sampai 100 ribu, mudah sekali untuk memaafkannya dan nggak usah dibahas begitu ya. Itu kan urusan P2P ya, person to person tuh Pak Jokowi dengan saya misalkan. Tapi kalau urusannya ini adalah kebijakan yang mana sampai sekarang masih berlangsung, yang mana itu tidak boleh menjadi presiden di negara ini, supaya negara ini tidak mendapatkan pemimpin yang sama buruknya dengan Jokowi, atau supaya legasinya Jokowi yang buruk ini tidak berlanjut. Ini kan orang harus diadili itu. Apakah itu cuma cukup sama enggak? Ya, makanya pakai akalnya, jangan pakai hatinya. Kalau pakai hati mah ya bakal tertipu semua orang juga. Sudah bukan saatnya. Nih di Indonesia ini ya, kenapa susah sekali negara ini maju? Karena mudah sekali memakai hati di dalam menilai seseorang itu. Oh, ini pantas ya jadi presiden. Oh, ini tidak pantas ya. Lihat pantas tidak pantas itu suka atau tidak begitu. Di situ permasalahannya. Harusnya pakai ini, pakai akal. Ya, lawazim. Saya mau kritik kenapa saya ditersangkakan. Saya advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, pasal 16, advokat tidak boleh digugat perdata dan tidak boleh dipidana. Itu jelas pasalnya. Yang kedua, saya bilang ya Pak Jokowi, saya ini pelapor. Tanggal 9 Desember 2024, saya melapor ke Bareskrim dengan dasar tentang ijazah SMA. Jangan lupa, supaya orang confused. Ya, walaupun diserang segala macam, konteksnya saya juga S1, iya. Saya nggak mengelak. Kenapa? Karena yang membawa itu wakil saya. Oke, sebentar. Ini sepertinya harus selesai saya di sini. Nah, inilah juga ya inkonsistensinya seorang Egy Sujana. Dia itu datang kepada Jokowi. Jokowi, Anda ini tidak boleh memenjarakan saya karena saya seorang advokat. Terus dia pergi ke Malaysia, balik lagi ke Indonesia mau menjarain Hosinuddin. Kan aneh kan? Ya, Hosinuddin itu apa? Advokat, Pak. Kalau Anda itu mau konsisten dengan pola pikir Anda, maka seharusnya Anda itu tidak berusaha untuk memenjarakan Pak Hosinuddin. Dan ya, meskipun misalkan Rosyidul dan kawan-kawan ini bukan advokat, mereka itu pada dasarnya sama, sedang melakukan tugasnya sebagai seorang ilmuwan. Karena seorang ilmuwan itu biasa untuk meneliti apa saja, asalkan dia itu linear dengan objek penelitiannya. Dan kebetulan yang menjadi objek penelitian di sini adalah hasil scan dari ijazah yang katanya ijazah Pak Jokowi itu. Kemudian hasilnya dikatakan palsu. Apakah orang yang melakukan penelitian seperti itu sah untuk dituntut penjara, apalagi sampai belasan tahun? Ya udah kayak orang yang tukang jagal aja begitu. Ini coba lihatlah Egy ya, yang Anda ini sedang tersihir sama sihirnya Jokowi. Giliran orang lain udah pada tobat, Anda baru pada mau masuk. Kan heran kan, disayangkan pada akhirnya begitu. Dan saya berbicara seperti ini untuk menjelaskan bagaimana kelaziman berpikir yang konsisten, supaya berpikir itu enggak seenak sendiri begitu, di sini ngehukumin A, di sana ngehukumin B. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.